Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Abadi Dinamo. Nah, di kesempatan kali ini saya akan perbaikan lagi ya. Ini dinamo single pass untuk planer yang biasa dipakai di mebel-mebel. Nah, ini dinamonya 2 HP RPM 2800. Oke. Nah, ini keterangan dari pemilik, katanya ini ya. Kadang mau kadang tidak. Kalau dia tidak mau muter itu cuma dengung, tapi kalau bisa ya langsung satu kali muter. Nah, ini kita coba. Nah, ini udah tak colok ini ya. Loh. Itu ya, cuman dengung deh ya. Nah, dari analisa ya, analisa saya dan dari keluhan maksudnya keluhan dari pemilik, analisa saya itu kerusakannya ada di ini ya, biasa terjadi itu di platinanya. Nah, jadi ini kita bongkar dulu. Setelah kita bongkar nanti baru kita lihat kira-kira platinanya masih bagus atau tidak. Nah, bosku, di sini sudah saya buka ya. Ini bagian gulungannya, gulungan samping. Nah, ini platinanya ya, yang seperti saya bilang tadi. Tetapi di sini ternyata platinanya masih normal ya, masih ini ya, masih utuh itu ya, biji-bijinya ya, tembaganya. Setelah tadi saya tanya sama pemiliknya, keterangannya itu ternyata ada dua ya. Kadang mau dan kadang tidak bisa. Nah, terus keterangan yang kedua itu ini ya, tenaganya sudah lambat, terus tenaganya sudah berkurang, sama putarannya ini ya sudah ndak cepat lagi seperti awal. Jadi putarannya itu sudah lambat begitu ya. Nah, ini setelah tak analisa lagi, gulungan rotornya ya, gulungan motornya atau runningnya itu sudah ada tanda-tanda kebakar ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini tali-talinya ini sudah pada lepas sendiri. Nah, ini yang menyebabkan itu putaran lambat ya. Karena kenapa? Itu sebagian gulungan runningnya ini sudah induksi, makanya dia gulungannya itu lambat dan tidak bertenaga lagi. Nah, oke, di sini nanti akan kita gulung lagi, akan kita gulung kembali dengan yang baru. Nanti akan tampilkan rumusnya juga ya, sambil nanti kita kasih tahu cara awal langkah penggulungan pertama untuk dinamo planer 1 fas 2 HP RPM 2800. Nah, oke bosku, ini tak bongkar dulu, nanti kita lanjut lagi setelah selesai pembongkaran. Nah, di sini sudah selesai untuk pembetelan, ini sudah kita lapis juga ya. Ini sudah persiapan untuk penggulungan. Sebelum kita melakukan penggulungan, awal langkah itu ini ya, awal langkah pertama itu kita harus menentukan dulu malnya ya. Ini mal awal ini ya, awal langkah penggulungan. Nah, ini malnya itu lompat 2 ya untuk gulungan running atau motor. Nah, ini lompat 2. Terus untuk ukurannya jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Jadi sedang-sedang saja, yang efisien gitu ya, biar enggak kalau lebaran itu nanti susah dibentuk. Kalau kekecilan juga ini ya, susah dikasih masuk. Jadi harus ini ya, harus betul-betul ini pas-pas gitu ya. Nah, untuk kawatnya kita menggunakan kawat 085 jalan 2 ya, atau 2 alur. Nah, untuk isinya nanti kita akan kasih tahu setelah penggulungan, oke? Nanti kita kasih tahu satu persatu ya. Jadi runningnya ini ada satu kutubnya itu ada 5 lubang ya. Nah, jadi nanti bolak-baliknya itu, jadi kutub pertama dan kutub kedua itu masing-masing 5 lubang. Oke. Nah, ini kita langsung gulung saja ya bosku ya. Ini kameranya tak kasih di sini nih. Ya, bentar ya. Oke. Nah, oke, ini yang lubang pertama
Yang lompat 2 ini ya, kita gulung itu 20 kali ya, 20 kali. Oh iya. Oh iya iya. Iya Pak, iya Pak. Iya. Oke. Nah ini sudah selesai untuk anunya, ngemalnya, terus kita kasih masuk aja ya. Kalau mau pas-pasan ya antar kutubnya harus begini ya. Ini kutub pertama di sini, kutub kedua di sini. Jadi pas nanti ya, pas ujungnya ini ketemu di sini nih. Pas untuk kabel outputnya ini ya. Ini kita hitung. Ya maaf ini ya, enggak terlalu kentara soalnya sudah menjelang sore. Jadi enggak terlalu kentara ini, enggak terlalu terang ya. Sudah gelap kondisi ini cuacanya. Nah untuk cara kasih masuknya ini bosku bisa cek saja di video-video sebelumnya, itu sudah pernah tak kasih tahu caranya ya. Untuk cara kasih masuknya itu dipipihkan atau dibagi ya setiap ini agar dia ini masuknya itu beraturan. Nah ini dibentuk ya, dibentuk biar rapi nih. Oke. Nah kita lanjut lubang yang kedua. Lubang yang kedua, nah, kalau gini kentara ya. Nah ini lubang kedua itu sama saja ya, kurang lebih sama. Lubang kedua ini malnya ini kita kita longgarkan 12 kali atau 13 kali ya. Nah ini kita longgarkan 12 kali. Nah setelah itu baru kita gulung lagi ya, ngemal untuk lubang yang kedua. Nah ini lubang yang kedua. Jadi setiap lubang ya, setiap lubang itu ini ya, dari lubang kecil sampai lubang yang terbesar itu pasti ukuran malnya itu berbeda. Jadi cara menentukannya itu biasa faktor dari pengalaman juga ya. Pengalaman mungkin orang sudah lama melakukan, jadi sudah paham, sudah tahu lompatannya berapa. Soalnya setiap dinamo itu beda-beda ya cara menentukan lompatannya. Oke, di sini nanti saya akan kasih tahu sampai lubang ketiga saja ya bos ya. Soalnya lubang yang keempat kelima itu sama, kurang lebih sama persis, tidak berbeda caranya. Kalau ini agak sedikit berbeda ya, dari segi anunya lompatan malnya, langkah malnya ini, lebar malnya itu beda sedikit ya dibandingkan ini yang lubang keempat sama kelima. Nah ini lubang kedua sudah beres, kita lanjut lubang ketiga lagi. Ini lubang ketiga malnya ini lagi ya diperbesar 13 kali ya, 13 kali putaran. Nah setelah itu baru kita ngemal lagi. Nah untuk isinya ini ya, isinya lubang pertama tadi kan 20, lubang kedua ini 22, bisa juga 23, terus lubang yang ketiga ini 30 atau 29 atau 30 ya. Soalnya kalau yang aslinya itu dia lebih sedikit 2 kali dibandingkan ini yang saya gulung nih. Hitungan yang saya gulung ini. Oke. Jadi bosku kalau punya planner semacam ini bisa coba gulung sendiri di rumah.
Nah, itu biar tahu ya, biar tahu ininya apa namanya, cara kerjanya itu gimana. Nah, setelah itu baru kita rapikan lagi biar gulungannya kelihatan rapi kayak pabrikan gitu ya bosku. Jangan kalah dengan pabrikan ya bosku, walaupun kita manual. Nah, ini lubang ketiga sudah beres. Nah, untuk lubang keempat sama kelima itu sama ya. Ini malnya dilonggarkan atau diperbesar 14 kali. Lubang kelima juga sama. Terus untuk isinya 32 ya. 31 atau 32. Lubang keempat dan lubang kelima, oke. Nah, nanti ini saya akan tampilkan lagi waktu penggulungan untuk startingnya ya. Nanti akan tak kasih tahu sedikit. Nah, untuk gulungan running sudah beres, sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk gulungan starting ya. Nah, untuk lubang pertama malnya sama seperti tadi ya, seperti ini gulungan running, jangan terlalu kecil dan juga terlalu besar, oke. Nah, untuk lompatnya ini ya, lubang pertama lompat 6. Nah, yang awalnya itu lompat 4 tapi kita rubah jadi lompat 6 ya. Itu enggak masalah sih ya untuk gulungan untuk tipe dinamo yang menggunakan platina, oke. Nah, ini untuk lubang pertama kita isi 15 kali. Nah, ini kita kasih masuk ya. Ini kalau ini ya, yang mungkin yang lagi belajar memang agak susah ini ya. Soalnya gulungan tindis menindis itu ini ya agak rumit cara kasih masuknya ini ya. Cara kasih masuk yang ini gulungan yang tindisan ini yang paling atas itu. Dia kalau ini ada kalau baru belajar itu agak rumit. Jadi nanti dibiasakan gitu ya, bosku. Agak sempit ya untuk ini kawat yang bagian penindisannya ini. Jadi kalau mau enak kasih masuknya harus sedikit-sedikit ya, jangan bersamaan bagi yang baru ini belajar. Sedangkan saya kadang ya sempit sekali bosku, kadang ini agak susah dikasih masuk. Nah, kalau yang starting ini agak beda ya untuk lompatan malnya. Lompatan malnya ini saya pakai 13 kali ya. 13 kali yang untuk lubang kedua. Jadi berbeda sama gulungan running tadi ya. Kalau running kan 12, ini 13. Jadi agak lebar dikit ya. Untuk yang lubang kedua ini isinya 22 kali ya. Isinya 22 kali. Nah, ini kasih masuknya sedikit-sedikit ya bosku. Kalau bersamaan takutnya ini ya ndak masuk, susah nanti kasih masuk ini ya, mikanya untuk penutupnya. Jadi harus sedikit bersabar ya mengerjakan untuk yang bagian gulungan tindisan ini ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi lubang yang ketiga ya, atau lubang yang terakhir. Nah, untuk malnya ini kita sama seperti tadi 13 kali ya. 13 kali langkahnya diperlebar. Nah, untuk isinya ini kita kasih 55 ya. Bisa juga 60. Bosku tinggal pecah 55 atau 60. Nah, kalau aslinya itu 50, ini sudah kita tambah 5. Nah, ini kita kasih masuk gulungan lubang yang terakhir ini. Lubang yang terakhir untuk gulungan starting ya. Untuk kutub yang pertama. Nanti kan kita lanjut lagi kutub yang kedua ya.
Ini gulungan starting untuk kutub pertama sudah beres bosku. Nah nanti kita lanjut lagi yang kedua. Nah, tapi nanti tidak tak tampilkan ya. Nanti kita lanjut ini apa? Kita tampilkan setelah ini ya, penyambungan. Nanti kita akan kasih tahu sedikit cara penyambungannya menggunakan apa ya? Dengan kabel output, dengan 4 kabel output. Oke, di sini saya akan sedikit kasih tahu ya penyambungan dari hasil gulungan kita ini. Nah untuk kabel outputnya ini ada 4 ya. Motor 2 running 2, startingnya 2. Nah ini startingnya yang warna merah, tetapi nanti ini yang starting satunya ini menuju ke platina, jadi nanti ini kita cengkokkan ke sini. Nah untuk yang ini nanti output keluar. Nah terus nanti yang dari platina keluar ke sini, nanti kita pakaikan kabel warna merah juga. Oke. Nah untuk penyambungannya ini simpel sekali ya bosku. Kita mulai dari sini. Ini adalah pohon dari running fase pertama, dan ini pohon dari running fase kedua. Nah untuk ujung running fase pertama dan fase kedua itu jadi satu ya ini ya. Ini jadi satu ujungnya. Jadi nanti itu putarannya itu kanan kiri gitu ya. Kanan kiri gitu ya bosku. Nah sama juga seperti yang starting itu sama. Pohonnya ini keluar menuju ke kabel, sama juga pohon running yang kutub kedua keluar menuju ke kabel, ujungnya ketemu jadi satu. Nah, jadi gulungannya nanti itu kanan kiri gitu ya bosku. Nah oke. Di sini mungkin bosku sudah paham ya untuk penyambungan. Nanti kalau kurang paham bisa tanyakan saja di komentar. Nah sebelum saya pasang saya akan sedikit jelaskan ya jalurnya ini ya, jalur kabelnya. Nah ini kita mulai dari sini ya. Nah ini yang ke platina asalnya itu dari pohon starting. Nah terus ini kabel dari dari kapasitor menuju ke terminal. Nah ini yang hitam kabel running ya. Ini ada 2. Nah kalau yang ini tadi dari starting juga ya, pohon starting. Nah terus yang ini menuju ke platina satunya, itu dari kapasitor. Nah jadi sistemnya itu gini ya. Dari terminal menuju ke kapasitor, kapasitor menuju ke platina ketemu ke yang satunya, terus menuju ke gulungan. Nah, jadi sistemnya gitu. Oke, ini saya pasang, nanti akan kita tes bersama ya, kira-kira hasilnya bagus atau tidak. Pemasangan sudah beres, ini langsung kita tes bersama, kira-kira muter atau enggak ini bosku ya. Kita colok saja nih. Ini ya, tak colok nih. Putarannya ya. Ini putaran sudah jos ini ya bosku ya, sudah bertenaga, insya Allah bertenaga. Nah, kenapa saya bilang bertenaga? Karena memang isinya sudah saya tambah sedikit, jadi kemungkinan besar sudah tambah daya, dan ini ya ampernya lebih kecil, jadi tahan panas. Oke. Nah, ini kita kasih nanti. Nah seperti itulah ya cara perbaikan dan cara analisa kerusakan. Semoga bosku bisa paham tentang penjelasan saya. Bagi yang belum paham silahkan bertanya saja di komentar, insya Allah nanti saya balas satu-satu ya. Nah sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.